Audio Jungle. Audio Jungle. Analis News, Sumbawa Besar NTB. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa berhasil mengungkap 12 kasus hanya dalam waktu 14 hari melalui operasi antik yang digelar pada tanggal 18 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 2023. Dari belasan kasus ini, diamankan 13 orang tersangka narkoba, beberapa di antaranya menjadi target operasi TO. Demikian disampaikan Kapolres Sumbawa, AKBP Heru Muslimin, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023 di Mako Polres Sumbawa. Swastiastu, salam, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kapolres Sumbawa, yang saya hormati Pak Kasat Narkoba Polres Sumbawa beserta jajarannya. Yang saya hormati rekan dari media, ada televisi, media online, dapat hadiah. Bersyukur mari kita melihat keadaan Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, selama kesehatan berlimpah. Agar kita semua bisa bertemu di lobi Polres Sumbawa ini dalam rangka press release kaitan dengan hasil operasi anti narkotik menjadi tahun 2023. Tentunya pada kesempatan hari ini saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas jajaran Satgas Narkoba Polres Sumbawa yang mana pada kesempatan operasi tahun ini menunjukkan prestasi yang menurut saya ini sangat luar biasa ya, karena untuk tahun ini kita menjadi peringkat kedua di jajaran Polres dan Polresta. Itu Polres Sumbawa ini hasil dari operasi anti kriminal 2023 tapi ke hitungan peringkat kita peringkat kedua. Maka selain ini prestasi kita juga ini suatu keprihatinan bagi kita semua. Yang mana untuk di Sumbawa ini ternyata masih banyak peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu ini adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya kepolisian, seluruh elemen masyarakat ini juga harus bertanggung jawab. Jadi tidak hanya Polri saja. Jadi buat dari saya. Oleh sebab itu saya sampaikan data ungkap selama operasi anti kriminal 2023 selama 14 hari dari 18 September sampai 1 Oktober 2023. Untuk hasil operasi selama 14 hari ini tahun ini sebanyak 12 kasus dibanding tahun lalu untuk Polres Sumbawa ungkap 9 kasus. Ini ada kenaikan sebanyak 3 kasus. Kemudian untuk jumlah tersangka untuk tahun ini sebanyak 13 orang. 13 orang ini terdiri dari 10 laki-laki, 3 wanita. Dibanding dengan operasi anti 2022 tahun lalu, untuk tersangka sejumlah 14 ya. 14 orang yang terdiri dari 13 laki-laki, 1 wanita. Kemudian untuk TO ya, TO tahun lalu dengan tahun saat ini 2023 itu sama 2 kasus TO-nya. Namun untuk tahun 2022 hanya bisa ungkap kasus sebanyak 7 kasus non TO untuk tahun 2022. Untuk tahun ini non TO kita meningkat ya, menjadi 11. Non TO menjadi 11 tersangka. Sebentar. Jadi TO-nya 2. TO-nya sama 2 tahun dengan sekarang. Kalau non TO tahun lalu itu 7.
7 kasus. Kemudian untuk tahun ini kita ada 10 LP, 10 kasus. Ya. Kemudian untuk operasi anti tahun ini jumlah barang bukti jenis sabu itu sebanyak 47,3 gram dan obat-obatan sebanyak 2.000 butir dextrometorphan. Kemudian dari sekian tersangka yang diamankan untuk usia ini di antara 18 tahun sampai 50 tahun. Untuk pekerjaan bervariasi, ada yang petani, kemudian wira swasta, kemudian ada mahasiswa atau pelajar, dan modus operandi ini bervariasi. Ada yang pembeli datang ke si pengedar, kemudian pengedar datang ke masyarakat untuk siapa yang pesan dia akan mengantarkan delivery order seperti itu. Kemudian saya sampaikan kepada rekan sekalian, ya. Jadi untuk data yang termasuk TO, diantaranya yang pertama itu adalah terduga pelaku berinisial R. Nah, R ini adalah seorang wanita. Hasil diamankan 1 paket sabu seberat 1,28 gram dan 1 bundle tip obat kosong dan 1 unit HP Android merek Oppo warna silver. Jadi untuk kronologis kejadiannya ini berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian dikembangkan oleh jajaran Satres Narkoba. Setelah informasi A1, kita lakukan upaya hukum, penangkapan, dan sekaligus penahanan, dan saat ini kita dalam proses penyidikan yang bersangkutan. Jadi untuk pasal yang disangkakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya, dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana minimal paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, ya, dan paling banyak 10 miliar. Nah, di samping itu juga kita kenakan juga pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan denda minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar. Itu untuk saudara terduga inisial R. Kemudian untuk TO yang keterwakilan dari non TO, saya sampaikan bahwa untuk non TO terduga pelaku inisial ES, ya, ES usia 38 tahun, untuk domisili dari Kecamatan Pelampang, yang bersangkutan adalah seorang wanita. Jadi yang bersangkutan berhasil diamankan berupa 26 paket sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Jim dari media online Bidikan Kamera. Dalam pelaksanaan operasi antik selama 14 hari, apakah yang jadi TO itu merupakan residivis? Dan yang kedua, baik itu TO maupun non TO, apakah itu ada yang berstatus sebagai bandar, baik itu bandar, kurir ataupun pengedar. Dan yang ketiga, ada diamankan semacam obat-obatan jenis dextrometorphan. Apakah itu nanti dalam penanganannya mengacu pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau penyalahgunaan obat-obatan? Saya rasa itu dulu Pak Kapolres, biar ada kesempatan untuk teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Banyak kali pertanyaan, adalah bervariasi. Ya, dia ya sebagai penjual, ya dia juga sebagai kurir, ya, jadi bervariasi. Jadi nanti untuk masalah untuk dikatakan mana bandar, ya untuk bandar
kita dalam penyelidikan pendalaman untuk kasus ini. Jadi memang kita dalam pengungkapan suatu kasus narkoba kita juga dari bawah ya, kita merucut ke atas. Ya, mohon doanya daripada sekalian. Kemudian untuk masalah dextrometorfan tadi itu jadi nanti bisa konfirmasi ke Pak Kasat Narkoba, tapi secara umum nanti kenakan undang-undang kesehatan, ya, undang kesehatan ya, itu. Jadi sesuai dengan case-nya Mas. Jadi tidak dibiayai ya untuk selalu dengan berkaitan dengan TO dan non TO. Nah, khusus yang TO ini, apakah dia dikatakan TO itu karena memang pengembangan dari tersangka yang sudah tertangkap, atau memang aktivitasnya itu sudah, atau bisnis yang dijalankan, bisnis haram lah bahasanya, itu sudah dijalankan sudah sejak lama atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan tersangka wanita, tadi Bapak sampaikan perbandingan tahun lalu dan sekarang itu terjadi peningkatan dari 2 sekarang menjadi 3. Nah, ini kira-kira fenomena apa kira-kira ini Pak? Apakah memang mereka menjadikan ini sebagai bisnis sampingan atau memang menjadi bisnis pokok, atau memang ada strategi mungkin yang dijalankan oleh bandar yang mungkin jaringan yang berada di luar itu menggunakan kurir atau pengedar wanita itu, sehingga itu menjadi hal yang mungkin sulit untuk diungkap oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak. terima kasih. Barang bukti pasang. Sudah ya? Satu kali ini Pak. Satu kali ini. Tapi selama ini sudah berapa bulan bisnis barang haram ini? Kurang lebih 1 tahun Pak. Ini sudah 1 tahun. Lebih 1 tahun. Nah, apa motivasinya bisnis barang haram ini? Untuk sehari-hari Pak. Karena alasan ekonomi ya. Alasan ekonomi. Jadi sudah 1 tahun karena alasan ekonomi ini jalan pintas menjual barang haram. Apa tidak ini? Kira-kira dengan penjualan ini melanggar hukum nggak? Tahu nggak kira-kira? Tahu Pak. Kenapa kalau sudah tahu tetap jual? Nah, jadi beliau ini sudah 1 tahun menjual barang ini karena alasan ekonomi. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Rata-rata konsumen dari mana? Apa Pak? Pembelinya dari mana? Dari luar kampung Pak. Dari luar kampung, dari kota-kota kampung. Nah, kira-kira dan kasus seperti ini ada nggak efek jerah? Kira-kira? Alhamdulillah ada Pak. Ya? Ada. 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 Ya, jangan di sini ada kapok, nanti setelah keluar dari sini kabur lagi. Ya? Ya. Oke, Pak. Sudah berapa tahun Bu seperti ini? 3 bulan Pak. 3 bulan. Rasanya apa? Ekonomi Pak. Saya ekonomi 3 bulan ekonomi. Nah, untungnya gimana? Ya, untuk belanja-belanja nanti kita. Belanja ya. Ya, 3 bulan atau 3 tahun? 3 bulan Pak. Mau masuk 3 bulan. Jadi yang awalnya gimana itu? Kok bisa seperti ini? Ya, ini ada laginya Pak. Tapi juga ada laginya belanja marketing. Jadi ini karena masalah ekonomi jalan dinas berkomunikasi untuk menjual barang haram ini.
kira-kira dengan kejadian ini ada efek jerah kapok gitu bisa mau diulangi lagi ada kapok. Oke, terima kasih. Aspek ekonomi Secara umum karena faktor ekonomi dah. itu yang menjadi pemicu mereka nanti dalam kepada Pak kesadaran keluarga ya. Dan juga semua seluruh instansi, ayo kita bersama-sama bergerak lah. Ya. Jangan ketika kita bicara represif, bicara ke polisi, jangan. Kita harus bicara secara preventif dan preventif, secara masif itu kita masifkan. Ya, ketika nanti represif, oh ini polisi, nanti baru tiba penyesalan. Ya, jadi kalau seperti ini dengan fakta dari 9 ke 14, ya, ayo kita perkuat preventifnya kita perkuat bersama-sama gitu. Ya kalau kita bicara represif, mungkin Kabupaten Sumbawa ini ya itu bisa lebih daripada itu. Ya. Intinya kita kerjasama lah. Itu ada PO-nya kan juga wanita dan itu kan dari hutan gitu Pak. Kebanyakan hutan aja, mungkin ada pendekatan khusus kan untuk wilayah tersebut. Ya, jadi saya rasa tidak di hutan aja ya. Mungkin cabang-cabang yang lain juga ayo kita bersinergi. Jadi dari tingkat desa pun ayo kita wake up gitu. Kecamatan ayo kita wake up. Jangan hanya kita bicara represif aja. Kalau bicara represif tadi nggak akan mampu kita. Jadi sebagai dalam pemasaran ayo kita bersama-sama lah. Kita berpartisipasi, memberi kontribusi untuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ya. Himbauan sedikit bagi pelaku narkoba yang masih berkeliaran di luar sana. Ya, kalau himbauan saya tobatlah. Dia cari untung berupa duit, sama juga dia meracuni keluarga dia sendiri, karena dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Dia ngasih makan keluarga juga cara haram, sama juga dia meracuni keluarga sendiri, juga memberi narkoba di keluarga dia sendiri tapi dalam bentuk lain. Gitu. Ya, sebenarnya tobatlah kita.